Selamat datang di BPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam hormat dari kami semua. Serangkaian kegiatan rapat kerja kepala BPMP dan BPMP se-Indonesia dengan tema Transformasi Pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih sudah hadir di BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah keberadaannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya kita diminta sebagai Balai Besar atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan kembali kepada fungsi penjaminan mutu yang sudah diatur melalui SOPK. Di fungsi penjaminan mutu itu terdapat 6 fungsinya. Yang pertama terkait dengan fungsi pemetaan, fungsi pengembangan model, fungsi supervisi, fungsi fasilitasi, fungsi kemitraan, dan fungsi monitoring evaluasi. Marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan perannya sebagai jembatan antara kebijakan di tingkat pusat dan implementasi di tingkat lapangan. BPMP maupun BPPMP memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan agar kebijakan pendidikan yang bermutu untuk semua betul-betul mendapatkan dukungan yang optimal dari para kepala daerah dan terimplementasi dengan baik di seluruh satuan pendidikan kita. BPMP harapkan untuk bisa menjadi penyambung dan memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah. Mereka itu pasti berarti SD nanti. SD pasti banyak orang kan sudah. Suara kan ada ujian lagi, mau dipakai lagi. Itu kan kalau kita, apakah itu nanti tidak masuk di rapor? Saya sudah harus rapor ya kayaknya ya. Itu saya sudah bikin draft. Sekarang pelaksanaan Gala Siswa Indonesia Itu akan prestasi semua diambil di atasnya deh. kita siapkan karena semua dinas nanti nah, bisa jadi kegiatan yang lainnya. Tadi baru Gala Siswa, mungkin ada kegiatan lain, lomba-lomba yang perlu kita fasilitasi. Ya, lomba-lomba di situ biasa gitu. Nah, itu kan ada. Iya, kira-kira. Sekarang masuk seni. Di sini ada. Nah, kegiatan seni. Ya. Kalau rapid, tidak usah DC dulu. Karena itu duitnya datang belakangan. Kalau yang isi pasti udah disusun. Itu yang Tidak usah ya. Nah ini ada pengembangannya. Iya, yang dikasih ke masih itu. Ada ya. Aslinya. Dan nanti mestinya kalau ini menjadi struktur organisasi, yang tim kerja maupun subtim kerja itu garisnya putus-putus. jadi di tiap BPMP akan ada tim yang menangani SD, SMP, SMA, dan proses penjaminan mutu berjalan di dalam tim itu. Jadi kalau dari versi kami, tusinya sudah nyambung, cuma di dalam tim program prioritas itu ditambahin tim kerja
program dan program sistem informasi dan program prioritas. Program prioritas bukan itu saja, tapi semua program yang tidak ditangani sebelumnya. Dan ini kita harus siap. Bisa jadi tetap tim kerja program prioritas, cuma ada tim kerja lain-lain namanya. Kalau tadi ada berapa dua yang mau kita ajukan sebagai opsi nggak apa-apa. Kan itu tim itu artinya kan 3 hitam di atas putih. Nanti agility-nya itu kan akan menyesuaikan dengan kontur personil di masing-masing BPMP ya. Itu barangkali pemikiran saya bahwa sangat dinamis di lapangan. Yang terpenting kita sudah kembali ke TUSI, bahwa tim kerja itu dibuat berdasarkan TUSI itu supaya dasarnya gitu ya. Tadi mengerucutnya kan hanya TUSI berdasarkan siklus pemetaan seperti yang sudah model 1, atau kita mencoba mengusulkan istilah penjenjangan gitu kan. Nah itu nanti tolong tim kelompok 1 dilengkapi pro cons-nya. Pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Pedoman kita tentu fokus ke edukasinya. Bagaimana sih proses edukasi ketika MBG itu berjalan? Pedoman kita itu rasanya butuh dites Bapak Ibu sebelum MBG ini skalanya massal. Mungkin itu bisa jadi satu kegiatan. Apakah dimungkinkan dikeluarkan semacam himbauan atau edaran mengenai itu, sehingga posisi BPMP di Pemda maupun di Kementerian PU itu jelas. Misalnya Pusresnas dan sebagainya. Mau tidak mau, Pemda pada saat tugas itu menyangkut lomba-lomba pasti ke BPMP. Nanyanya ke BPMP. Nah jika itu tidak disupport dengan anggaran, Surat, insya Allah akan coba saya pastikan bahwa surat yang kita tujukan ke seluruh Pemda itu akan menyatakan bahwa ada poin terkait keberadaan BPMP dan B2PMP untuk mendampingi Pemda. Jadi yang pertama dari segi anggaran dibutuhkan pos itu gitu ya, nanti coba kami diskusikan. Nanti akan kami berikan informasinya lebih jauh terkait dengan hasil diskusi ini, dan kami mohon ada arahan terkait dengan hasil diskusi kita di Jogja. Menjalankan fungsi BPMP itu sih. Insya Allah nanti dikirimkan gitu. Oke, matur suwun Mas Bernard. Sampai ketemu, terima kasih. Terima kasih. Orang masih dikotomi antara penjaminan mutu dengan bank. Penjaminan mutu itu for everyday, tetapi bank itu 4 tahun sekali. Untuk mendapatkan satu inovasi pengembangan model penjaminan mutu, kita keluarkan namanya QA model. Kami membangun model itu, sistemnya tetap standar sebagai acuan dan peraturan pendukungnya sama. Hanya standar itu kita terjemahkan. 8 standar ini kami terjemahkan menjadi prosedur implementasi. Kira-kira kegiatannya itu seperti apa sih yang kalau itu kita lakukan, maka itu adalah bentuk dari kita melakukan pembimbingan, pendampingan, supervisi dan evaluasi. Kalau sekarang data yang kita punya nih dari rapor pendidikan itu kan sudah muncul sebagian kecil untuk Renstra sampai tahun 2024, tapi untuk mencapai sampai 2045 rapor kita yang sekarang indikatornya ada beberapa itu masih ada beberapa kompetensi lagi yang harus ditambahkan untuk diukur lagi. Merujuk kepada PP 19, mutu itu sebenarnya pemenuhan standar. Nah, standar itu bukan hanya SKL. Ada 8. Gitu. Artinya kesemuan standar itu terpenuhi. Dari pagi ku siapkan diri 1, 2, 3 dan 4. Langkahkan kaki demi masa depan. Gerakkan tangan hadapi tantangan Indonesia kuat. Di sana tempat lahir beta. Kepadamu rela ku beri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paguyuban Kepala Balai Besar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan se-Indonesia menyelenggarakan rapat kerja di BPMP DIY dalam rangka ingin mencapai target 3 hal. Yang pertama adalah memberikan usulan terkait dengan alur kerja penjaminan mutu pendidikan yang sesuai dengan tusinya BB maupun BPMP. Kemudian yang kedua, menyusun program kegiatan yang mendukung alur kerja tadi untuk mencapai atau melaksanakan penjaminan mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, kita ingin menguatkan kelembagaan paguyuban agar memberi dampak yang positif terutamanya dalam mendukung program kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyepakati kembali adalah lokasi dan waktu, jumlah pesertanya, mungkin itu saja, dan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Saya kira itu. Kalau kita sudah menyepakati jumlah olahraga yang akan dipertandingkan, maka teman-teman UPT sudah bisa mulai untuk latihan. Kita harus mengurangi cabang yang dilombakan. Di awal Juli itu juga menjadi momen yang bagus untuk di tanggal tersebut. Anak-anak sudah masuk sekolah, PPDB sudah selesai. Balikan saja. Katakanlah misalkan di Sulsel daya tampungnya 400. Nah, kita bagi 400 bagi berapa BPMP? Katakanlah 10. 10 itulah yang mengikuti, kita tetapkan cabang-cabang apa yang bisa diikuti oleh 10 orang tersebut. Minimal kita sudah punya planning kita adalah tempat dan kapasitas daya tampung BPMP. Kalau di Sumut ini sekarang sebenarnya diuntungkan karena habis pon. Beberapa venue itu masih grass. Kalau di BPMP Sumut kita punya lapangan tenis 1, ada lapangan bulu tangkis 1, tenis meja ada, asrama kapasitas 100 kamar bisa untuk 300 orang, BPGB ada untuk bulu tangkis juga. Jogja Istimewa, Paguyuban BPMP, Persediaan untuk semua.